Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila Nurul Rahmah, kelas 4B. Daur hidup metamorfosis sempurna kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu yaitu 1. Telur, kemudian ulat, kepompong, dan terakhir kupu-kupu. Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di taman pekarangan rumah. Banyak orang yang belum mengetahui kupu-kupu adalah wujud dewasa dari ulat. Pada saat tahap dewasa, kupu-kupu hanya memakan cairan berupa nektar. Kupu-kupu berperan cukup penting sebagai penyerbu alami dalam proses pembuahan bunga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu yaitu dari telur kupu-kupu yang menetas kemudian memasuki tahap larva, kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu memasuki masa kawin dan akan tumbuh generasi baru dengan siklus yang sama dan akan berulang kembali. Berikut ini proses tahapan metamorfosis sempurna kupu-kupu. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, kupu-kupu betina akan menghasilkan telur. Beberapa jenis telur kupu-kupu ada yang berbentuk bulat dan spesies lainnya berbentuk lonjong. Biasanya telur kupu-kupu diletakkan pada daun tanaman yang mana merupakan sumber makanan larva kupu-kupu nantinya. Telur kupu-kupu akan menetas dalam kurun waktu 3-5 hari, tergantung dengan spesies dan iklim lingkungan tempat telur itu berada. 2. Fase ulat atau larva. Kupu-kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva atau bisa dikatakan sebagai ulat. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan, sehingga akan merusak tanaman dan sering disebut sebagai hama. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit ini disebut molting. 3. Fase kepompong atau pupa. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang penuh, ulat membentuk diri menjadi pupa, yang juga dikenal sebagai kepompong. Kepompong biasanya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai lingkungan sekitar. Jika dilihat dari luar, kepompong kelihatannya ulat. Itu mungkin hanya beristirahat dan tidak beraktivitas, tapi sebenarnya terdapat proses perubahan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-10 hari, tergantung dari spesiesnya sendiri. 4. Fase kupu-kupu atau fase dewasa. Kupu-kupu dinyatakan fase dewasa setelah berhasil keluar dari kepompong. Sesaat setelah keluar dari kepompong, kedua sayap masih lemah tertempel di tubuhnya. Kupu-kupu kemudian memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa bekerja dan mengepakkan sayapnya. Biasanya, dalam waktu 3 atau 4 jam, kupu-kupu akan mulai bisa terbang. Kupu-kupu terbang di sekitar wilayah tersebut dan mencari makanan nektar untuk bertumbuh kembang.
Saat memasuki masa kawin, kupu-kupu akan terbang dan mencari pasangan untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu-kupu betina akan bertelur. Kupu-kupu biasanya akan meletakkan telurnya di bawah atau di ujung daun. Telur yang menetas akan menghasilkan anak pupa yang baru, dan siklus ini akan berulang pada generasi kupu-kupu berikutnya. Itulah penjelasan tentang metamorfosis kupu-kupu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.